dugaanmu curang, penyelenggara curang. Ya sudah aduin. Atau jangan-jangan kau curang. Jangan-jangan nanti ketika ini dibuka, yang meneriakkan dugaan kecurangan malah pelaku. Ya maling teriak maling. Mang Apul Silalahi, Wakil Ketua Umum Partai Prima. Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur. Oke, Partai Rakyat Adil Makmur ya Bang ya. Apa kabar nih Baik, Bang Mang Apul ya? Baik. Iya. Bang Mang Apul, sebelum ke topik utama, Bang Mang Apul melihat hasil pemilihan kemarin yang menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Ini gimana Bang tanggapannya? Sebelum masuk ke situ, gue mau kasih selamat dulu. Oke. Selamat menempati kantor baru. Ais, makasih Bang. Yang kedua, teman-teman yang punya ide, baik tokoh atau siapapun, jangan segan-segan datang ke jurnalis dan konten kreator ini. Pertama, ini kreasi anak-anak muda. Karena dimanapun dalam sejarah pun hanya anak muda yang mampu melakukan perubahan sejarah. Yang pertama. Yang kedua, dari tempatnya ini sangat strategis. Jadi kalau Anda mau pingin berkuasa, karena ini tempatnya di Gambir, kan dekat dengan pusat kekuasaan. Kira-kira ngebelakangin Istana Negara. Ngebelakangin Istana Negara. Nah, pertanyaanmu menarik tadi itu. Bagaimana melihat keunggulan 02? Memang harus unggul. Nggak bisa tidak sebenarnya. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat, ketika rekonsiliasi terjadi pasca 2019 di rel kereta ya, MRT. Itu kan konsep rekonsiliasi. Lebih ideologisnya lagi itu adalah persatuan nasional. Dua orang yang berhadap-hadapan dengan sangat keras. Kemudian ada yang kemudian mengalah. Yang hari ini mereka menjadi negarawan. Kenapa hari ini? Karena hari ini Jokowi sebagai kepala negara dan presiden menyamatkan bintang kehormatan kepada seorang Prabowo Subianto. Jenderal bintang 4 ya? Bintang 4. Yang notabene dia Menteri Pertahanan. Yang notabene menurut Quick Count, belum hubungan resmi, dia adalah presiden. Kan begitu. Melihatnya di situ. Gitu. Jadi negara mengucapkan terima kasih. Negara dalam hal ini diwakili presiden. Mengucapkan terima kasih kepada seorang yang bernama Prabowo Subianto. Yang dulu pernah menjadi lawannya di masa lalu. Jadi memang harus menang. Gitu. Nah ini rakyat kan kemudian menilai. Siapa sesungguhnya yang tulus membangun negara ini. Pilihan rakyat ini kan dibuktikan dengan apa? Berbondong-bondong masuk ke TPS. Tanggal 14 itu. Padahal 14 itu hari Valentine. Kan kira-kira begitu kan. Yang segala kemungkinan anak muda milenial bisa tidak hadir. Kita belum tahu ya. Dari 240 sekian daftar pemilih tetap, berapakah tingkat partisipasi? Kita belum cek ya. Belum kelihatan. KPU belum rilis ya. Tapi saya yakin itu hampir mendekati 80%. Pemilih menggunakan hak pilihnya. Bang Mang Apul, ini kan selisihnya kan jauh sekali ya. Prabowo ini 58%. Anies aja 25 nggak nyampe. Ganjar sama PDIP sore tinggal PDIP. PDIP 17, Ganjar 16%. Sekarang ya, real count sekarang. Abang melihat kenapa sih bisa selisihnya jauh banget gitu loh? Kan saya bilang, kalau ditanya kenapa, itu saya bilang, rakyat di pedesaan, baik di perkotaan, perkotaan lah. Itu mengetahui sebenarnya siapa yang tulus. Kalau kita breakdown lah dari DPT 200 sekian itu ya. Kalau tidak salah 53, berapa persen itu adalah Gen Z, Gen X gitu. Nah Gen Z, Gen X ini kan tidak hanya di KPKP, tidak hanya di perkotaan, tapi juga ada di pedesaan kan. Anak petani, anak nelayan itu kan Gen Z juga. Dia kan anak milenial juga. Yang harus mencari wifi, jalan di sawah-sawah, jalan di jalan-jalan kecil hanya untuk mencari wifi. Dia bergerak alamiah. Kenapa? Mungkin saja dia melihat figurnya Jokowi
yang dia mendapat kepastian, pelanjut dari Jokowi ini ada dalam sosok Prabowo. Artinya berarti desaku nanti akan maju lagi dong. Jalananku nanti mungkin akan lebih bagus lagi dong. Hasil produksi tanaman kami harus lebih bagus dong. Ya sudah, dia pilih. Sederhana itu aja. Satu. Kedua, kayak misalnya teman-teman, ya temanku juga sebenarnya yang produksi film Dirty apa namanya itu? Dirty Vote. Dirty Vote. Dirty Film sekarang, Bang. Dia ledakan itu kan di 2 hari sebelum pencoblosan. Kan kalau nggak tidak salah. Hari Senin, Bang. Hari Senin ya. Senin pagi itu viral. Ferry Amsari, Zainal Mukhtar, Bivitri. 2 tokoh yang sebenarnya juga intelektual buatku gitu. Apa sasaran mereka? Mempengaruhi calon pemilih. Kan begitu tuh film itu. Mendowngrade, mempengaruhi calon pemilih. Berhasil? Tidak. Sasaran mereka karena mereka latar belakang aktivis intelektual. Zainal itu adalah ketua Pukat, Bivitri itu ketua Jentera, Ferry Amsari itu adalah intelektual dari Padang, ahli hukum yang waktu Prima melawan KPU, kami gunakan dia sebagai ahlinya. Berhasil? Tidak. Dia mencoba mengaruhi kelas menengah terdidik? Tidak. Nggak berhasil. Aku berpikir tadinya tuh 67% malah. Yang ini, yang terpilihnya 02. Sekarang 58. Narasi-narasi yang diungkapkan lawan-lawan seperti itu sudah nggak mampu. Dunia berubah. Cara berpikir klaster orang sekarang berubah. Siapa yang siap untuk menghadapi tantangan global? Pemimpin yang selesai dengan dirinya. Siapa dia? Ya Prabowo. Dia selesai dengan dirinya. Pemimpin yang juga, dia pemimpin partai. Dia pemilik partai malah. Bukan petugas partai dia. Dia petugas rakyat. Makanya saya suka bahasanya dia. Saya tidak punya waktu untuk sakit hati pada orang. Saya tidak punya waktu untuk dendam pada siapapun. Kenapa? Dalam diri dia, sejak kecil dididik oleh Sogi, ini umur 15 tahun, dia udah bicara Nusantara, bicara Indonesia gitu loh. Gimana kalau misalnya kita gitu, ini orang, kadang-kadang aku berpikir ini orang bukan sih gitu loh. Dia di tahun 2014, bulian dia tuh gila, betul loh. Mulai dari sikapnya, semualah, sampai personal diserang. Sampai wilayah domestiknya, misalnya soal perkawinan itu kan domestik. Itu yang nggak boleh, harusnya. Dia serang aja gagasannya. Jangan serang orangnya. Ini kan logika fallacy nih, kebalik-balik logikanya. Bang, bicara soal Prabowo Gibran ini kan, kalau saya melihat memang kemenangannya kan sangat jauh ya Bang ya. Seberapa besar Bang faktor Jokowi untuk memenangkan kedua orang? Harus jujur kita akuin, Jokowi efek itu cukup besar pengaruh. Begini melihatnya. Ketika proses kontestasi Pilpres ini, Pilpres dan Pileg ini berjalan, tingkat kepuasan rakyat sama Jokowi tembus di angka 80%. 80%. Jadi dia tidak tunjuk pun, gestur badannya saja dia tunjukkan, orang tahu milih siapa. Jokowi efeknya. Kita bicara, kita mundur ke belakang. 2009 Mega Prabowo. Berapa elektabilitas PDIP? Di kisaran 12 sampai 13. Sebenarnya sama. Ketika 2014 berapa kenaikan? Naik pesat banget. 2019? Wah, mutlak dia Bang. 20% lebih. Bahwa di satu sisi mesin partai yang bekerja, ya kita tidak nafikan. Tapi figur juga itu jangan dilupakan. Jadi memang Jokowi efek itu berpengaruh. Sama, apakah kemudian sosok Prabowo juga berpengaruh? Prabowo sendiri pun, di luar Gerindra, dia itu menjadi medan magnet. Orang kenal Prabowo. Jadi sosoknya pun, hanya sosoknya saja, kan melihatnya gampang saja. Gerindra itu berdiri kapan sih? Dirintis 2008, 2009 dia ikut pertama kontestasi kan gitu, dengan Mega Prabowo waktu itu. Artinya partai baru, yang mesinnya belum teruji, tapi ditopang oleh sosok. Kan begitu melihatnya. Jadi ada Megawati, ada Prabowo, dua tokoh bertemu.
Megawati punya sosok, namanya sendiri, Megawati Soekarno Putri kan sosok itu kan. Ada mesin partainya yang menyokong. Prabowo sosok, mesin partai belum bekerja waktu itu. Belum teruji, orang baru kok. Kalah. 2014 berganti. Sosok yang sudah mulai dari 2012, Jokowi gitu kan. Ada mesin partai, menang. Partai bekerja, partai kemudian di-endures oleh sosok. Tinggi elektabilitasnya, naik. 2019 juga begitu, naik. 2024 hari ini sama. Ketika Pilpres terjadi, konsentrasi terjadi, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi 80%. Jadi dia tidak perlu bilang kalian pilih sana, ya nggak perlu, gestur badannya aja dia tunjukin orang mengarah ke sana. Mau dihantam itu nggak bisa. Itu yang kemudian dimaknai oleh Bambang Pacul sebagai jangan lawan orang baik. Gitu. Gitu membacanya gitu loh. Lantas kenapa Bang suara Ganjar PDIP yang selama ini identik dengan Jokowi itu sangat rendah? Masyarakat kita ini, bro, masyarakat yang dibilang pelupa enggak sebenarnya. Insomnia gitu enggak. Atau apa bukan, yang gampang melupakan. Melupakan mungkin gampang. Tapi memaafkan itu sulit. Sulit. Bagaimanalah kau? Contoh ya. Kampungmu yang tadinya puluhan tahun becek-becek kau sekolah, tiba-tiba di pemerintahan ini dibangun. Iya kan? Kau naik motor, ngantar anak, nggak jatuh lagi. Nggak khawatir lagi. Tiba-tiba kau melihat orang yang membangun ini dihina, direndahkan. Kau ngelawan nggak? Ngelawan. Walaupun mungkin kau nggak tunjukkan perlawananmu. Tapi di TPS kau tunjukkan perlawananmu. Tusuk. Berarti ini efek sebenarnya blunder bagi mereka yang menyerang Jokowi, Bang? Bukan cuma blunder. Saya nggak tahu diskusi dengan siapa teman-teman itu. Dihina, dipermalukan. Apa bedanya dengan Prabowo di masa lalu? Dihina, dipermalukan, dituduh macam-macam. Orang ini juga seperti itu. Dia presiden loh. Kepala negara, kepala pemerintahan yang membawahi 270 jiwa, kepala keluarga ya baik yang suka maupun tidak suka. Orang lawan enggak. Orang lawan dengan vulgar enggak, tapi dia melawan dengan diam. Orang kampung itu melawan dengan diam. Orang ini kan baik, bangun kampungku. Kok gitu amat sih? Kan gitu, kan sederhana. Itu sederhana. Sensitif, Bang ya? Sensitif itu sederhana. Makanya gue bilang kenapa? Bangsa kita ini sesungguhnya kan bangsa yang punya adab. Kau boleh pintar, kau boleh cerdas. Kau nggak punya adab, nggak bisa. Pemimpin yang kau hormatin, yang kau sayangin, bukan cuma di downgrade, dihina di depan puluhan banyak orang yang menyaksikan secara terbuka. Kau melawan dengan diam. Ya sudah, makanya gue bilang harusnya nggak 58%, harusnya 60 itu atau 60 tinggi. Itu sederhana aja. Bang, tapi apakah itu yang jadi alasan kenapa Prabowo Gibran ini menang di kandang-kandang banteng, Bang, seperti Jawa Tengah, Bali, NTT, Papua yang selama ini pro banget nih sama PDIP? Apakah karena alasan itu, Bang? Iya. Menurut Abang? Iya, sederhana itu aja. Sederhana itu aja. Bahwa nanti kemudian ada kalkulasi politik dan lain-lain, ya itu aku nggak menafikan itu. Biar bagaimanapun Jawa Tengah itu kan basis PDIP. Tapi itu kemudian menjadi marwah. Seperti kami lah di Prima. Tugas yang kami terima gitu, kami emban dalam koalisi ya, pembagian tugas adalah Jakarta, DKI dan Jawa Tengah. DKI itu adalah simbol karena ibu kota kan. Jawa Tengah itu adalah marwah karena keluarga kan. Dapat tugas di Jawa Tengah, Bang? Dari koalisi. Kan kita kan masuk Prima itu kan masuk koalisi Indonesia Maju kan. Iya. Partai politik. Iya. Rahasianya apa sih, Bang Mangapul? Jawa Tengah menang telak loh, Bang, 02, Bang. Kenapa? Rahasianya apa tuh? Kalau dibilang rahasianya apa? Kita sederhana aja. Program ini kau bisa mendefinisikan seperti apa ya? Kita hanya buat posko di sana. Posko rakyat. Kita siapkan wifi. Kita sentuh kebutuhan mereka. Itu aja. Geser itu. Padahal Ganjar gubernur 2 periode, Bang. Tapi nggak ngaruh ya misalnya.
biarlah nanti proses sejarah kemudian yang mengungkapkannya. Kenapa pergeseran itu terjadi? Tapi secara garis besar yang gue bilang, biar bagaimanapun, karena bagian terbesar, bahkan dibilang 50% bangsa kita ini adalah orang Jawa yang punya tata krama, adab. Kupikir ketika disinggung sebuah hal yang buat mereka tuh pantang tidak patut, mereka tidak akan munculkan kemarahan, tapi akan melawan dengan cara lain. Itu saja. Menurut Abang itulah jadi salah satu alasan keunggulan. Itu saja, itu saja. Gitu. Itu saja gitu. Di satu sisi loh, seperti dulu kampanyenya Jokowi kan, anak kampung. Jokowi ini kan bukan siapa-siapa, bukan darah biru, rakyat betul. Yang dulu bahasanya kawanku ya, kapan lagi rakyat bisa jadi presiden kan gitu kan? Kawanku itu dulu bahasanya. Yang kawanku juga yang sekarang menggulirkan hak angket itu gitu loh. Kira-kira begitu kan. Bang Mangapul, bicara soal hasil pemilu, ternyata banyak yang nggak terima nih. Tuduhan kecurangan muncul dari mana-mana. Bahkan partai yang mengusung Jokowi pun menuduh curang segala macam. Abang melihatnya mereka ini kalap atau kenapa Bang? Sampai ada tuduhan kecurangan segala macam. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku mengatakan begini. Kalau kau baca tulisan-tulisanku, aku pernah menuliskan apa yang disebut dengan frustasi. Ini langkah frustasi kok. Yang akhirnya jadi blunder. Kalau dugaan kecurangan, tiru dong Prima. Iya dong, iya enggak? Tiru dong. Partai bukan siapa-siapa, tidak punya bohir, tidak punya tokoh, partai yang didirikan rakyat biasa. Apa langkah yang kami lakukan? Kami bawa persoalan ini ke Bawaslu. Kalah kami bawa ke PT UN. Kalah kami manuver ke PN Jakarta Pusat. Kalah ya kami terima. Kalah bangkit lagi. Kan dugaan kecurangan. Kau yang curang atau siapa yang curang? Penyelenggara yang curang. Dugaanmu penyelenggara yang curang. Ya kau ke Bawaslu. Bawa buktinya. Bukan malah berkoar-koar di media Bang ya? Satu. Ya kan gitu. Kedua, ke depan kan memaknainya sirkulasi pergantian kekuasaan ini, baik pileg maupun pilpres ini juga harus kita tanamkan sebuah pesan politik atau pesan lah. Artinya harus sudah mulai kita hentikan cara-cara seperti itu. Tidak mendidik itu. Itu bukan pendidikan politik yang baik buat rakyat. Gitu. Bukan. Kau curang. Dugaanmu curang, penyelenggara curang. Sudah aduin. Atau jangan-jangan kau curang. Kenapa? Ini kan proses pilpres, lupakan dulu. Karena berbarengan ya. Bukan lupakan, karena berbarengan. Pileg jangan-jangan tim suksesmu juga yang banyak curang. Jangan-jangan nanti ketika ini dibuka, yang meneriakkan dugaan kecurangan malah pelaku. Maling teriak maling dong. Iya, maling teriak maling. Itu kan terjadi. Kita ini negara kelima terbesar di dunia. Kenapa sorotan internasional sangat tinggi ke kita? Kau bayangin aja penduduk yang bermacam-macam, yang punya afiliasi politik sebelum berbeda-beda, yang punya kultur budaya berbeda-beda, tapi melaksanakan demokrasi serentak, melakukan pemilihan wakil rakyat plus presiden, yang potensi bisa apa saja terjadi, bukan saja potensi kecurangan, potensi pecah negara ini bisa. Dan itu kan sudah terbukti 2024, 2019 begitu pertarungan keras. Maka saya bilang rekonsiliasi, persatuan nasional. Karena apa? Dengan hanya persatuan kita ini bangkit menuju masyarakat adil dan makmur. Prima tadi ya. Kembali ke tagline juga Bang. Kembali ke tagline juga. Bang Mangapul, ini kan lagi rame isu hak angket ya. Yang menyuarakan kan Ganjar Pranowo sendiri. Menurut Bang Mangapul gembos setengah jalan nggak? Gini. Apa sih hak angket? Kan itu dulu. Hak angket itu hak yang diberikan oleh konstitusi kepada wakil rakyat yang disebut dengan parlemen. Parlemen itu memiliki 3 fungsi. Pertama, pengawasan. Kan gitu kan.
kedua anggaran, kan gitu loh. Ketiga legislasi. Dalam proses melaksanakan fungsinya, dia punya hak. Ada hak interpelasi, ada hak angket. Nah, kita bicara hak angket nih. Hak yang dimiliki oleh parlemen, yang diusulkan oleh 25 anggota parlemen, dengan disetujui minimal 2 fraksi, kemudian nanti diputuskan, prosesnya panjang paripurna sampai kemudian menjadi hak angket. Angket untuk apa? Menyelidiki sebuah pelaksanaan undang-undang. Pertanyaanku, yang meneriakkan hak angket itu paham nggak hak angket? Mudah nggak? Bisa terpenuhi nggak 25 itu? Terpenuhi. Bisa lintas fraksi kak? Belum tentu. Jangan-jangan sudah diaborsi tengah jalan itu. Apalagi kemarin Surya Paloh ketemu Jokowi itu bang. Dengan sendirinya kan? PKB juga udah mulai. Dengan sendirinya kan? P3 juga dengan ada. Sendirinya kan? Sandiaga Uno kemarin. Dengan sendirinya kan? Jadi ini hak ini upaya memanipulasi kesadaran kolektif akibat frustasi, tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima kekalahan. Satu. Kedua, upaya frustasi karena dianggap, wah kami ditinggal sendiri ini. 3, upaya frustasi tidak siap berada di luar kekuasaan. 4, upaya untuk melakukan bargaining politik. Jadi 4 hal. 4 motif itu ya? 4 hal. Abang lebih condong mana nih? Semuanya. Semuanya serentak itu. Semuanya itu berjalan. Yang wacana hak angket, pasangan yang melawan 01 aja kalah, gimana ngelawan 02? Iya kan? Di mana pasangan 03 ini adalah seorang ahli tata negara yang dia tahu. Kan dia bilang, Mahfud bilang, saya nggak ikut-ikutan. Jadi dari situ aja tidak ada kesamaan melakukan langkah politik menyikapi kekalahan gitu loh. Itu dulu. Jadi tadi aku berbicara apa itu fungsi DPR, apa itu hak angket, kemudian bagaimana polarisasi terjadi baik di dalam mereka yang secara internal tidak didukung oleh cawapresnya, ya kan? Yang cawapresnya sudah ketemu dengan calon presiden pemenang, kan begitu kan? Yang dia pernyataannya di media dia bilang saya nggak ikut campur, kan gitu loh. Sudahlah bro, biar demokrasi kita sehat, berada di luar lah. Biar nanti ketika kami berkuasa, kalian yang mengawasi kekuasaan kami. Serahkan ke ahlinya bang ya. Gitu loh. Jadi gitu loh. Ini pekalah melihat tanda-tanda zaman. 10 tahun kekuasaan ada di teman-teman sebagian itu. Apakah yang terjadi? Banyakkah persoalan-persoalan kerakyatan bisa terselesaikan? Berapakah konflik agraria di seluruh Indonesia ini yang terselesaikan? Jadi apa, Mak? Kau mau angket apa? Jangan-jangan nanti aku yang dorong hak angket nanti gitu loh. Iya kan? Untuk pelaksanaan undang-undang apa kan bisa aja. Jadi ini upaya frustasi ini udah mereka mau puputan kayak tradisi Bali gitu kan, puputan. Pokoknya sampai titik darah penghabisan. Ini darahnya sudah nggak ada, frustasi apa langkahnya ini? Angket lah, angket itu nggak mungkin bisa. Udah. Kata Bambang Pacul jangan lawan orang baik katanya. Apa itu cuma ngancam-ngancam doang, Le? Ya makanya kan 4 hal itu gue bilang. Ngancam buat apa? Pukul rangkul ini kan. Teriak-teriak, ngambek, ya sudahlah kalian masuk ya. Kan begitu. Gitu loh. Karena dilihat Nasdem ada pernyataan yang menarik yang buatku itu menjadi anekdot terlucu. Makanya ada dulu gini, aku cerita sedikit. Kenapa Sri Mulat? Kan ini ada, kau pernah dengar kelompok lawat Sri Mulat? Jadi dulu kelompok lawat Sri Mulat ini itu ada di Taman Ria Senayan, dekat dengan gedung Dewan kan, DPR kan. Jadi ada dulu anekdot lucu-lucuan. Kenapa Sri Mulat bubar? Karena kalah lucu dengan DPR, kan gitu. Nah, yang ku mau maksud begini, ada seorang petinggi Nasdem yang ku baca beritanya, dia bilang, Ganjar apaan itu? Kalah kok katanya. Aku nggak tahu itu siapa, tapi petinggi Nasdem lah. Yang artinya balik lagi seperti yang gue bilang, hak angket itu memang hak konstitusi yang diberikan oleh undang-undang kepada anggota parlemen. Tapi untuk menuju ke sana dia ada prasyarat, ada prosedur, formil dan materialnya yang harus diikutin. Pertama diusulkan oleh 25 anggota,
kedua didukung minimal 2 fraksi, ketiga nanti dia masuk menjadi agenda rapat, kemudian baru musyawarah, baru diputuskan. Jadi prosesnya panjang itu. Bisa-bisa lagi proses ini panjang, ya kan? Makan siang sudah terjadi gitu loh. Udah kenyang dulu. Udah kan? kenyang duluan. Rakyat di bawah udah kenyang. Kau angket kau. Kami udah lagi makan ini katanya. Nggak mungkin itu. Iya kan? Oktober sudah harus pelantikan. Jadi mungkin nggak Bang, partai pendukung utama Ganjar ini PDIP bakal ditinggal sendiri nih? Bukan mungkin lagi. Dengan koalisinya? Bukan mungkin lagi. Harusnya, seperti tadi topik yang kita bicarakan, kenapa tingkat popularitas tinggi di tengah-tengah presiden yang didukung oleh PDIP masih tinggi 80%. Kan itu. Ya kan? Udah dihina aja, dia masih didukung 80%. Udah dihina oleh partai yang mendukung dia gitu ya. Bukan cuma mendukung, memberikan tiket ke dia. Kan gitu. Iya kan? Harusnya itu kan dilakukan evaluasi. Ada sebenarnya yang buat saya, jujur saja, makanya itu tadi yang gue bilang, biar bagaimanapun sekeras-keras sepanjang pemahaman saya, pembacaan saya, dan saya membaca sejarah dan tidak pernah salah menafsirkannya, kira-kira begitu. Sekeras apapun perdebatan-perdebatan para pemimpin republik di masa lalu, para pendiri bangsa di masa lalu, perdebatan keras di Sumpah Pemuda, perdebatan keras di BPUPKI. Tapi persahabatan dan perkawanan, kenegarawan itu tinggi. Yang saya sayangkan hampir 26 tahun perjalanan reformasi, kita melahirkan politisi, bukan negarawan. Saya sebenarnya sedih, biar apapun ceritanya, apapun argumentasinya, Megawati Soekarno Putri itu adalah putri seorang proklamator kita. Saya sedih ketika dia konferensi pers bersama dengan keluarganya. Itu makna terdalam yang saya tangkap. Bung Karno pernah memenjarakan imam tapi ketika Bung Karno Buya Hamka. Tapi ketika Bung Karno meninggal, siapa yang mensolatkan dia? Buya. Itulah sesungguhnya karakter jati diri bangsa kita ini. Jadi jangan menghina siapapun. Itu pelajaran pentingnya gitu. Jangan anggap remeh siapapun. Jangan jumawa katanya kan. Jangan sombong. Betul memang Jokowi bisa menjadi presiden karena didukung, disokong, diberikan tiket oleh PDIP. Tapi jangan pernah pernah hina. Aku ini lawan kerasnya loh. 2014-2019. Tapi tidak setuju juga dia kemudian diperlakukan begitu, dihina. Apalagi sekarang ada wacana memakzulkan presiden tuh Bang. Yalah, kalau mimpi bangun lah bro. Aduh, mau maju negara kita ini ya. Mimpi yang lain lah. Jangan mimpi yang itu. Pemakzulan itu apa? Apa kesalahan? Apa hukuman yang sudah jatuh tetap? Dia terbukti bersalah. Jadi jangan. Jadi upaya politik harus dipisahkan dari upaya hukum. Pemakzulan itu, aduh. Jangankan pemakzulan, seperti yang aku bilang, proses angket aja, mencapai quorumnya angket saja yang dipersyaratkan undang-undang sulit. Bicara lagi soal pemakzulan. Panjang itu pintunya. Makanya saya bilang, Profesor Mahfud itu ahli tata negara. Dia tahu apa itu hak angket, apa itu hak parlemen. Dia tahu apa itu impeachment, apa itu pemakzulan. Daripada sebagai seorang intelektual, ya kan dia tercedera oleh karena hal yang menurut dia tidak benar, naif dan segala macam. Dia kan intelektual juga. Lebih baik dia bilang saya nggak ikut campur. Mundur perlahan dia ya? Bukan ikut campur kan dia tahu ini upaya nggak masuk akal. Bukan saja kalap Bang ya? Kalap. Bukan cuma kalau kalap kayak jadi intinya begini. Siapapun mereka, pihak mereka pun yang sekarang mewacanakan soal hak angket itu tidak beda dengan orang penumpang yang karam di tengah laut. Jadi dia udah nggak gini aja. Udah tenggelam. Apapun diambil sama dia, bisa kayu, bisa plastik. Yang penting selamat. Nah ini yang diambil kayu apa plastik nih? Plastik. Jadi udah tenggelam. Plastik. Plastiknya plastik sampah pula. Plastik sampah pula lagi. Untung dia enggak ini, habis itu dia makan. Tapi mungkin nggak Bang ada yang mengulurkan kayu untuk naik ke atas atau masuk ke dalam koalisi
pemerintah Prabowo menurut Abang? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Saya melihat dua-dua negara. Hari ini saya menyaksikan, pagi ini kita menyaksikan dua putra putri terbaik bangsa kita ini, terlepas apapun kelebihan dan kekurangannya, itu menjadi negarawan. Bahwa apakah mereka dendam, apakah mereka akan merangkul pihak yang lain, saya yakin jalan ke situ pasti ada. Bakal ada kejutan nggak Bang dalam susunan kabinet nanti? Ganjar jadi menteri gitu atau Prabowo Anies jadi menteri? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Walaupun saya tidak kapasitas bicara itu ya. Tapi yang saya jelaskan bahwa dua orang ini bukanlah orang yang pendendam atau yang karena dua orang ini seorang negarawan besar. Makanya saya bilang tadi di awal yang pertama, seorang Jokowi, Insinyur Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, memberikan kehormatan kepada seorang pembantunya di istana, kan berarti dia pembantunya kan? Karena kapasitasnya Menteri Pertahanan, iya dong, ya kan gitu. Jadi kepala negara, kepemerintahan memberikan pembantunya pendelegasian tugas presiden di bidang pertahanan kan Menteri Pertahanan. Makanya dia bilang tidak ada visi misi menteri, ada visi misi presiden, kan gitu. Lembaga dia berikan. Tapi melihatnya kan dari sisi lain juga. Negara mengucapkan terima kasih kepada sampai orang ini. Sematkan jenderal penuh Bang. Sematkan jenderal. Yang secara hukum dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira Tinggi tidak ada bukti apapun yang menyatakan dia terlibat penculikan. Oke. Nah, Bang Apul kan Partai Prima ini kan salah satu koalisi pendukung Prabowo Gibran ya. Mungkin Bang Apul juga sering bergaul lah ya dengan orang-orang di sekitar Prabowo Gibran. Ini kemenangan mereka kan sudah di depan mata nih, tinggal disahkan KPU lalu dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Bang Apul melihat ada nggak potensi Pak Prabowo ini menggandeng orang-orang lawan-lawannya dia di Pilpres sekarang ini menjadi menterinya, Bang? Saya ada. Semua kemungkinan itu ada. Dan makanya saya bilang tadi, orang ini dia udah lupa apa itu sakit hati. Dia udah lupa itu sakit. Dia sendiri pun nggak ngerti apa yang dibilang sakit. Makanya bahasa dia kan sederhana, saya nggak punya waktu untuk dendam, saya pun nggak punya waktu untuk sakit hati. Dan dari itu kan bisa kita maknain, kewenangan penuh ada di dia, hak prerogatif ada di dia untuk menyusun komposisi menteri atau komposisi kepala badan yang lain untuk membantu dia mewujudkan program-program yang ini. Siapa dia? Bisa saja jadi pasangan dari pasangan 01, bisa saja dari 003. Tidak menutup. Saya nggak tahu kalau sedalam itu ya, tapi yang mau saya katakan adalah Prabowo itu mengerti betul apa yang disebut dengan persatuan nasional. Dia sadar betul bahwa hanya dengan kebersamaan bangsa ini akan maju. Jadi itu lagi saya bilang, dia tidak punya waktu untuk dendam dengan siapapun, sekalipun dia dipermalukan. Jadi kalau orangnya biarkan saja, itu hak prerogatif dia. Tapi kalau kau tanya aku boleh dong masuk kan, kan kayak gitu. Boleh Bang. Kalau kau tanya aku siapa gitu loh, siapa. Bang, ya? Ya kan siapa tahu. Kan itu kan aku bilang. Tapi itu tadi garis besarnya itu bahwa dia memahami anti intinya persatuan. Ya kan. Sepanjang orang ini menurutku sangat melihatnya orang ini baik, bukan saja baik ya. Baik polos. Kalau memang benar, dia akan bilang benar. Pendapatmu benar, dia akan bilang pendapatnya si ini benar. Kan di debat-debat dia natural aja. Jadi kalau menurut dia bahwa ada orang yang menurut dia kapasitas dia orang ini cocok untuk membantuku di bidang tertentu, kenapa tidak? Sekalipun orang itu menghina dia gitu loh. Sekalipun orang itu mungkin menjelek-jelekkan dia gitu. Bahwa dia punya catatan-catatan terhadap orang, pasti dong. Semua orang pasti begitu. Jadi peluang masuknya elit lah atau dari koalisi 01 dan 03 itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Siapa orangnya itu hak prerogatif dia. Ngomong-ngomong Partai Prima udah ditawarin belum nih Bang untuk di kabinet nanti? Kalau kami kan kalau sejarah memanggil kami pasti hadir. Tapi apalagi ada pembicaraan ke situ Bang. Apalagi negara memanggil, ya kami hadir dong. Negara yang memanggil kan. Tapi ada pembicaraan ke situ Bang dari Prabowo.
pembicaranya pasti ada. Ada. Diminta menyodorkan nama jika nanti memang apa mungkin udah diplot nih Partai Prima dapat ini, dapat tugas di sini gitu. Kita yang jelas begini, tadi saya bilang, kita di koalisi tugas kita adalah membantu pemenangan di Jakarta dan Jawa Tengah. Kemudian pembicaraan bahwa siapa kader nanti yang akan kita tugaskan untuk membantu pemerintahan itu juga sudah. Sudah ya. Nama-namanya beberapa orang yang bukan kita sodorkan sebenarnya dalam pembicaraan mungkin ya. Disiapkan sudah. Kan kita lihat mudah saja ngelihatnya kan ada struktur TKN kan di situ, ada penasehat itu kan dari ketua partai politik, dari koalisi kan gitu, ada wakil segala macam. Jadi soal nama-nama itu yang struktur di TKN itu sudah gitu loh. Apakah kemudian dari nama-nama itu yang kemudian nanti akan membantu? Bisa saja. Apakah nanti Presiden Jokowi juga mempunyai peran, Bang, untuk menentukan nama-nama yang bakal menteri masuk di kabinet? Saya nggak yakin. Orang ini tahu kok di mana posisinya, di mana menempatkan dia. Bahwa dia memberikan artis, membantu ya, memberikan tukar pikiran mungkin pasti. Tapi nggak sampai Tapi nentuin, untuk cawe-cawe, kupikir enggak. Murni Prabowo Gibran sendiri, Bang? Prabowo Gibran sendiri. Kan kalau kita bahas kemarin kan Prabowo Gibran kan udah ketemu di Kartanegara kan. Mungkin sudah di situ ada pembicaraan bahwa Jokowi jangankan Jokowi, pasti juga pasangan ini juga meminta advis dari SBY misalnya. Karena biar bagaimanapun SBY pernah jadi presiden. Ini kan soal bagaimana tata kelola, tata laksana organisasi. Minta advis dari yang lain. Bahkan dari ulama pun pasti akan minta advis. Bahwa kewenangan penuh itu ada di tangan mereka. Ada kejutan nggak nih, Bang? Kira-kira mungkin nama yang tidak disangka-sangka publik nanti bakal jadi menteri, Bang? Ada. Mengapul Silalai. Bang Mangapul nih. Misalnya nih, ini harapan lah ya, harapan teman-teman juga. Abang ditawarin jadi kabinet atau ditawarin di pemerintahan. Abang pengennya di bagian apa nih? Misalnya Bang Mangapul dipanggil Pak Prabowo, sini mau gimana? Kamu siap di mana gitu? Kalau basic kan saya orang hukum dan pengacara. Tapi saya lahir di mana? Saya lahir di sebuah kota yang di mana tahun 49 Bung Karno dan Bung Agus Salim itu ditahan, diasingkan di kota Prapat. Kalau mau memilih, saya lebih memilih. Kalau ini memilih ya, kalau disuruh memilih ya. Saya lebih enak menjadi Menteri Pariwisata. Nah betul. Tapi background abang kan pengacara. Makanya kan saya bilang, kalau dari background, saya background orang hukum. Aktivis pula kan? Ya itu bonus lah aktivis itu. Tapi kalau di ini, karena ini kekayaan non devisa sebenarnya. Pariwisata itu. Pariwisata ini. Saya anggap ini sebagai sebuah karunia kepada bangsa kita ini. Indonesia ini indah betul. Indah betul. Kalau kita kelola itu dengan baik. Bali kalau lihat kan. Sampai ada tagline jangan mati sebelum ke Bali. Karena ada tagline-nya itu kan. Jangan mati sebelum ke Bali. Untung saya pernah ke sana, Bang. Hah? Ya untung saya pernah ke sana. Untung udah ke sana kan gitu loh. Nah sama gitu loh. Jadi dulu kan ada Monaco of Ice ya dicanangkan dulu dan Otoba. Sekarang ada KSPN kan. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Jadi makanya saya bilang ini luar biasa negara kita ini. Di bawah kita hidup, di atas kita hidup. Di bawah kita punya minyak, punya tambang, punya nikel, punya apa. Di permukaan kita punya panorama dan segala macam. Kan luar biasa sebenarnya bangsa ini. Jadi kalau kalau ditanya, mau jadi Menteri Pariwisata aja. Bang, cuman kemarin Sandiaga Uno bilang katanya mau dukung pemerintahan nih. Kayaknya berat juga tuh Bang kalau pariwisata. Ketemunya dia juga tuh. Sandi itu kan backgroundnya bisnismen. Dia kan bisnismen. Dia dulu pernah menjadi di Bank Suma, Bank Suma Amerika, kemudian juga mendirikan perusahaan Saratoga. Dia kan pure bisnismen. Jadi pengelolaan pendekatannya kan pasti dia pengelolaan pendekatan secara bisnis gitu. Makanya dulu ada sebuah program dia yang buatku sih sebenarnya ya. Kok begini sih? Ada program dia dulu untuk pariwisata ya, karena aku cukup ikutin. Apa sih kayak program ibaratnya ada GOS pun itu jadi sebagai objek wisata. Aku bilang orang mentok apa gitu loh. Karena semua negara kita ini semua daerah kita ini itu punya telling story yang menarik.
Jadi objek wisata itu tidak hanya soal tempatnya sejuk. Ini ada juga story-nya yang perlu dijual. Itu namanya telling story itu. Kenapa disebut Prapat? Kenapa disebut Batu Gantung? Bagaimana proses terjadinya Danau Toba? Kenapa itu Bali? Ketiga orang kemudian bangsa agama Hindu Bali katanya ketika mengundurkan diri masuk Bali. Kemudian kenapa Bali kemudian oleh Bung Karno diplotting menjadi sebuah wisata yang kemudian secara kultural bertemu dengan pecalang, desa Banjar dan lain-lain dan segala macam. Itu kan telling story yang kemudian orang bisa bercerita, orang kemudian datang kemudian kan tentu butuh makan, butuh alat perjalanan transportasi. Itu yang dimaknai kok. Jadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini bukan saja memudahkan hasil produksi pertanian ke kota, tapi juga memudahkan orang akses yang berkunjung. Jadi Nusantara ini sudah tersambung saat ini. Tinggal mau melanjutkan. Kan gitu, udah tersambung Nusantara ini. Oke, menarik Bang Mangapul. Bang Mangapul, ini kan 01 dan 03 ini kan sore jauh. Ini kemungkinan besar memang prediksinya Pak Prabowo nanti akan menang. Saran Bang Mangapul nih untuk Ganjar dan Anies nih, pas jika nanti Pak Prabowo sudah jadi presiden, cocoknya mereka jadi apa sih Bang? Ganjar, Anies, Caimin, Mahfud. Nah menurut Abang, saran Abang ke mereka nih cocoknya di bidang apa nih? Kalau Anies, saran saya kembali aja menjadi intelektual, kembali ke kampus. Rektor, dosen ya? Dosen. Kalau Anies, kalau Ganjar, kembalilah menjadi anggota DPR. Nah, ikut nanti 2029 ya. Itu juga. Berarti 5 tahun, apa nih sarannya buat Ganjar nih Bang? Kan nggak bisa nyalonin. Sarannya buat Ganjar nyalanya, ya apa aja. Mungkin karena dia hobinya sepeda, ya naik sepeda aja dulu. Ya kan, ngopi di pinggir jalan, ya kopi aja. Kan nggak tahu, ya Ganjar. Lari gitu. Dia suka lari Bang? Suka lari ya sudah, lari-lari aja dulu. Kan biar fisiknya nanti siap untuk kalau misalnya dia mau apa 2029 kan. Kalau Caimin. Iya. Saran Abang apa nih cocoknya nih? Caimin. Saran saya buat Caimin sih urus pesantren aja dulu. Ya kan, urus pesantren dulu. Ya kan? Kan pendamping desa itu kan udah banyak kan. Hampir 1 juta loh. Iya kan, di kementerian itu kan. Ya itu urus dulu. Ya kan dia Gus itu kan nggak sembarang nyandang nama Gus. Ya, ini. Kalau Mahfud ya balik lagi seperti Anies Baswedan. Dia memang backgroundnya kan intelektual, memang dari kampus. Ya kembalilah ke kampus, kembalilah menjadi guru bangsa. Kita hari ini seperti yang gue bilang, kita hari ini 26 tahun ini banyak melahirkan politisi bukan guru bangsa gitu loh. Aku sendiri juga rindu dengan figur-figur seperti almarhum Gus Dur, almarhum Nurholis Majid, intelektual, berbasis juga ulama gitu loh. Ya Mahfud sebenarnya punya kategori di sana. Ya kan gitu. Dia intelektual. Ya kan, kembalilah mendidik anak-anak bangsa. Udah benar itu langkahnya, dia nggak cawe-cawe soal hak angket gitu karena dia pikir bodoh itu. Iya. Berarti Anies dan Mahfud cocok jadi dosen. Ganjar pelari. Caimin ngurus pesantren. Itu profesi yang cocok Bang ya buat mereka. Bang, harapan ke depan atau mungkin pemilu ini apa nih Bang Mangapul? Jelang 20 Oktober nanti. Pertama, buat pasangan 01 dan 03. Kalaupun tidak menerima fakta bahwa 58% rakyat menyatukan pilihannya ke pasangan 02, itu terima aja sebagai sebuah realitas politik. Kalau ada dugaan kecurangan, sampaikan, didiklah rakyat dengan cara-cara elegan. Buktikan bahwa kalian adalah politisi-politisi, negarawan-negarawan yang memilih cara-cara yang beradab, cara-cara yang konstitusional. Datang ke Bawaslu, bawa bukti, gunakan DKPP, gunakan MK bila perlu. Jangan berkoar-koar. Jangan membangun opini-opini, nanti akan berbalik kepada mereka sendiri. Nah, kepada para pendukung 02 juga, ya jangan euforia juga, jangan jumawa juga, gitu.
Sudahlah, ini sudah selesai kok. Salah satu syarat terbentuknya negara itu ada 3 hal. Pertama ada wilayah, kedua ada negara, ketiga ada pemerintahan, keempat ada pengakuan internasional. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang pemilihan presiden. Tapi hari ini ada 15 negara-negara luar yang memberikan ucapan selamat. De facto pasangan Prabowo Gibran sudah menang. De jure nanti tanggal 20. Oke. Untuk pendukung 01 dan 03 nih di medsos masih ngotot nih Bang, buzzer-buzzer mereka nih Bang. Pesannya apa nih Bang Mangapul? Hentikan aja, kita tetap masa depan aja. Mari song-song masa depan. Kalau bahasa kita 25 tahun yang lain, hari-hari esok adalah milik kita. Oke Bang Mangapul. Le, makasih banyak loh Le atas waktunya. Aku nih yang makasih, luar biasa tempat kalian ini. Oh, menarik nih tadi kita cerita-cerita soal ini ya. Nantilah kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi ya. Boleh. Oke, pemirsa, itu obrolan saya dengan Le Mangapul Silalahi, Wakil Ketua Umum Partai Prima. Beliau tadi menarik sekali soal pemikirannya tentang isu-isu terkini pasca pemilu. Ya kita berharap lah ya pemilu 2024 ini yang saat ini tengah memasuki tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi nasional berjalan lancar, damai, dan masyarakat di bawah maupun level-level elit di atas mulai guyup dan bersatu lagi. Oke, sampai bertemu teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa di like ya, di komen atau di share video ini supaya kami dari JCC Network bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, Bang.